Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Tak pernah kita sungguh-sungguh meminta, tak pernah sungguh-sungguh kita berdoa, Allah perkenankan kita untuk sampai pada hari kemenangan ini. Bergembira, bersuka cita pada kesempatan salat Idul Fitri di hari yang suci ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segenap puji dan segenap syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini. Kami tetap dapat bersujud dan bersyukur kepadamu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampailah kita di sini, di sebuah episode di mana waktu Ramadan akhirnya berakhir dan pergi dari kehidupan kita. Ramadan pergi dengan semua kenangan indahnya, kenangan-kenangan indah bagi hamba-hamba yang mengukir kisah romantis bersamanya, bersama malam-malam yang semerbak oleh kisah-kisah penghambaan, bersama siangnya yang dipenuhi oleh kisah-kisah perjuangan. Akhirnya jamaah, sampailah kita di sini di hari kemenangan yang kita nantikan di dunia ini, sebelum kelak kita akan merayakan di hari puncak kemenangan kita di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan tapak-tapak kaki kita, mengizinkan badan kita untuk memasuki jannah firdaus ya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi kepayahan, tidak ada lagi kecapaian, tidak ada lagi kelelahan ketika kita memasuki jannatulnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Buat orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika dia berbuka, yang kedua kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, sejak awal ditetapkannya bulan Ramadan hadir untuk mengajarkan jalan kemenangan. Akan tapi kemenangan mana yang kita peroleh? Tapi kemenangan mana yang kita dapatkan jamaah? Karena kemenangan butuh perjuangan, kemenangan dan sang pemenang butuh syarat-syarat untuk dilabeli sebagai seorang pemenang. Teringat sebuah ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dan kita telaah ayat per ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat yang agung ini. Insya Allah jamaah semua hafal, insya Allah semua anak-anak kita hafal.
Akan tapi yang paling susah dari ayat ini adalah pengaplikasiannya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata bahwasanya jikalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan ayat-ayat setelahnya, maksudnya setelah surat Al-Asr ini, maka Al-Quran itu cukup semuanya dengan surat Al-Asr. Syarat-syarat kemenangan jamaah, banyak yang mengatakan bahwasanya setelah hari raya Idul Fitri kita menang, kita melewati masa Ramadan, kemenangan mana yang kita perjuangkan? Ingat jamaah, kemenangan bukan didapatkan, kemenangan diperjuangkan dengan penuh lelah dan capai serta jiwa dan raga kita. Lihat bagaimana para salafus saleh, lihat bagaimana para anbiya, lihat bagaimana para sahabat betul-betul berjuang untuk mendapatkan predikat kemenangan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya oleh budaknya, dan dia berkata, "Ya Amiral Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa bersusah payah, berletih-letih di siang hari untuk berpuasa dan bercapai-capai di malam hari untuk salatul qiyam?" Seorang Ali bin Abi Thalib yang dijanjikan surga untuknya berkata, "As-safaru ba'id waz-zadi qalil." Perjalanan safar sangat panjang dan bekalku sangat sedikit. Lihatlah jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang sosok Ali bin Abi Thalib masih berkata seperti itu. Dan bagaimana dengan kita yang tidak dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para sejarah mencatatkan bahwasannya Ramadan adalah bulan di mana Rasulullah SAW memimpin para sahabatnya untuk memenangi perang Badar. Dan di bulan Ramadan juga bahwasannya Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin peperangan Qadisiyah dan memenangkannya, dan Muhammad Al-Fatih memerdekakan Romawi Timur dari Romawi, dan sekarang kita kenal sebagai Konstantinopel. Lihat bagaimana orang-orang dulu berjuang, bagaimana di bulan Ramadan betul-betul perjuangan. Apakah kita yang sekarang hidup pada masa keemasan, hidup pada masa nikmat dan penuh dengan gampang sekali semuanya jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, kita malah berleha-leha, kita malah bersuka-suka, tapi tidak penuh dengan kelelahan dan pencapaian yang ada yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu syarat kemenangan yang pertama disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khusri. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama Al-Asr, demi masa. Bapak Ibu jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama waktu? Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Emas bisa dicari, harta bisa dikumpulkan, akan tapi waktu ketika dia berjalan, maka tidak bisa akan kembali diulangi. Kemudian Allah melabeli semuanya kita, innal insana, setiap manusia yang bernafas, lafi khusrin, kalian semua dalam keadaan merugi, kalian semua dalam keadaan kekalahan, kalian semua adalah pecundang, kata Allah subhanahu wa ta'ala, illal ladina amanu. Akan tapi dari golongan semanusia ini akan datang seorang pemenang-pemenang sejati, seorang yang betul-betul the real champion jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama, al-iman. Ketika seorang hamba, ketika seorang manusia dipenuhi dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan predikat keimanan. Maka dia akan mendapatkan sebuah predikat sebagai seorang pemenang di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemenangan itu pasti sesuai dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'min ayat 51. Sesungguhnya kami pasti akan menangkan Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang berkehidupan di dunia dan kelak pada hari kiamat, di mana para saksi akan berdiri. Jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika semua orang membanggakan kekayaannya, ketika semua orang membanggakan jabatannya, ketika semua orang membanggakan ini dan itunya, akan tapi dia tidak bisa disebut dengan pemenang kalau dia tidak betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua sebagai seorang pemenang, yaitu adalah wa'amilus salihat. Beriman saja tidak cukup jamaah. Iman butuh dengan pembuktian, yaitu beramal saleh. Jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah madrasah untuk kita. Ramadan adalah sekolah untuk kita, yang dimana dulunya malas-malasan beribadah. Ketika datang bulan Ramadan, Allah jadikan keberkahan terbuka untuknya dan dia rajin dalam beribadah. Jangan sampai setelah lewat Ramadan, ibadah-ibadah kita, siam kita,
tilawah Al-Quran kita, salat-salat kita tinggalkan begitu saja. Ingat jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba-hambanya Allah, kita bukan hamba-hambanya Ramadan. Oleh karena itu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemenang yang hakiki memiliki dua modal utama, al-iman wa amilus salihat. Al-iman dan amal saleh yang kita kerjakan baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Jangan jadikan ketika kita di bulan Ramadan salat alhamdulillah saf penuh. Ketika selesai Ramadan saf semakin mengalami kemajuan, yaitu tidak ada jamaahnya sama sekali. Bahkan beberapa masjid jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang jamaah yang merangkap menjadi imam, menjadi muadzin dan menjadi makmum yang ada di masjid itu. Karena tidak ada seorang yang salat di belakangnya. Nauzubillah min zalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemenangan ini jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak bisa kita konsumsi sendiri. Kemenangan ini harus kita bagi terhadap keluarga kita. Kemenangan ini harus kita bagi kepada warga-warga kita, yang dimana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, watawasau bil haqqi, yaitu syarat yang ketiga, berdakwah jamaah. Watawasau bil haqqi, saling mengingatkan terhadap kebaikan, saling mengingatkan terhadap kebenaran, saling mengingatkan terhadap kebajikan. Jangan sampai mulut kita membisu, takut menasehati, takut memberikan wejangan-wejangan, takut menegur orang-orang di sekitar kita, anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita ketika mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak azab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang saleh, orang-orang alim yang diam terhadap kemungkaran. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tentulah dalam berdakwah, tentulah dalam nasihat ini sangatlah berat, sangatlah susah, sangatlah penuh dengan kelelahan ketika kita mendakwahkan kepada orang lain. Ada yang dihina dengan dakwahannya, ada yang dilempari dengan dakwahannya, ada yang diboikot dengan dakwahannya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat yang keempat jamaah, yaitu solusi untuk kita semua, watawasau bis sabri, sabar. Sesungguhnya jannah, surga itu ditempuh dengan penuh dengan kelelahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahawat." Surga itu ditutupi dengan hal-hal yang melelahkan, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang penuh dengan kecapean. Wa huffatin naru bis syahawat, dan neraka itu ditutupi dengan hal-hal yang melalaikan dan penuh dengan syahwat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu jamaah, butuhnya kita bersabar dalam menjalani agama ini. Butuhnya kita bersabar dalam menasehati anak-anak kita. Butuhnya kita bersabar dalam menasehati istri-istri kita. Butuhnya kita bersabar untuk menasehati orang tua kita dan warga-warga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan langkah kita untuk terus istiqamah dalam agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minadh dzikril hakim. Fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gema takbir berdaung dari kanan dan kiri, depan dan belakang. Gema takbir di hari yang penuh dengan kemenangan ini betul-betul meyakinkan kita bahwasanya persatuan dan ukhuwah umat harus kita jaga. Jangan sampai kita berjalan di jalan dakwah ini berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bersatu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak memperdulikan dia suku apa, tidak memperdulikan dia berasal dari mana, selama dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah saudara kita. Saling mengasihilah, saling menyayangilah, saling menghormatilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa la yarham saghirana." Bukan dari golongan umatku, bukan dari golongan umat Muhammad barang siapa yang tidak bisa menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Akhirnya jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala di hujung khutbah ini, marilah kita bersunyi diri, bersenyap jiwa dan hati, mengadah penuh ratap dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa yang dipenuhi dengan harapan kebaikan dunia dan akhirat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamilah sekumpulan hamba-Mu yang penuh dengan kehinaan ini, ya Allah, mengharap ampunan-Mu, ya Rabbi, penuh dengan dosa, bergelimang dengan dosa, ya Allah. Mohon hamba-Mu ini, ya Allah, ampunan yang besar datang kepada hamba, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepada siapa lagi hamba mengadu, ya Allah? Kepada siapa lagi hamba berkeluh kesah, ya Allah? Kepada siapa lagi hamba meminta tolong, ya Rabbi? Hanya kepadamu lah, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun telah mendahului kami. Yang masih hidup, ya Allah, panjangkan umur mereka, ya Allah. Berkahilah umur mereka, ya Allah. Mudahkanlah segala urusan mereka, ya Allah. Yang sudah mendahului kami, yang sudah meninggal, ya Allah, lapangkanlah kuburannya, ya Allah. Terangilah kuburannya, ya Allah. Terimalah amal-amal solehnya, ya Allah. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami, anak istri kami, pasangan-pasangan kami, ya Allah, sebagai qurrata a'yun, sebagai pelipur lara kami, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga, ya Allah, dan jauhkanlah kami dalam api neraka-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Imam Faizin, mohon maaf. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbalallahu minna minkum. Maafin saya, Pak. Batin, Pak. Taqabbalallahu minna minkum. Batin, Pak. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbalallahu minna. Ya Allah, jazakumullah khairan. Taqabbalallahu. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbalallahu minna minkum. Maaf lahir batin, Pak. Taqabbalallahu minna minkum. Maaf. Taqabbalallahu minna minkum. Lahir batin, Pak. Taqabbalallahu minna minkum. Maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbalallahu Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbalallahu minna minkum. Kasih. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbalallahu minna minkum.
Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu sehat-sehat. Kasih janji. Barakallahu fikum. Taqabbalallahu Allah. Ini aman. Taqabbalallahu Iya,